silakan merespon tadi Mas Haji. Oke, pertama hoax ya. OCCRP ini saya lihat masih ada daftarnya ini. Oh, ini belum tuntas nih bahasanya. Dalam berita dari website OCCRP langsung Bashar al-Assad, Syrian President Bashar al-Assad led his country's production and bla 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 bla. Di situ ada daftarnya. Satu Presiden of Kenya William Ruto, yang kandidat kedua, yang kandidat ketiga former President of Indonesia Joko Widodo. Nggak pernah ada dihapus, jangan hoax. Yang kedua, saya ingin mengomentari tentang survei ini karena ini krusial. Bisa kita pertentangkan sebenarnya. Ini debatable. Harus kita tempatkan ke ruang perdebatan, jangan diklaim itu kebenaran absolut. Pertama, sampel hanya 1.200, provinsi itu 34, maka cuma 40 sampel per provinsi. Kalau ada di provinsi itu 40 kabupaten, hanya satu sampel per kabupaten. Satu sampel per kabupaten bisa merepresentasikan orang ratusan ribu di Sumatera misalnya. Saya di Bali G, satu sampel diambil di Bali G. Ya, itu bisa merepresentasikan orang. Kan nggak mungkin. Oke deh, kita anggap itu sebagai oke lah nilai statistik yang anggap kita perdebatkan. Tapi satu yang penting, pertanyaannya siapa yang bayar survei ini? Ya, siapa? Pernah nggak diumumkan siapa yang bayar? Joko Widodo kah? Atau Projo kah? Atau memang gratis? Atau seperti kami tanpa bohir? Ya. Anda menuding ada yang kemudian mensponsori ini? Loh, katanya 1.200 baik. sampel didapatkan dengan percakapan, face to face gitu. Berarti kan butuh dana. Sekaligus closing statement ya? Ya. Pertanyaan Anda sekaligus Iya, siapa yang bayarin? Karena statistik itu bermata dua. Bisa disetir statistik itu untuk mendapatkan statistik atau output yang diinginkan. Baik. Mas Haji, singkat saja sekaligus menjawab dan closing statement. Ya, kalau survei yang tidak disukai dengan selera kita, kemudian kita menyatakan bahwa itu survei pesanan, saya pikir kita nonton drama Korea aja Bang, karena kita bisa pilih endingnya sesuai selera kita gitu ya. Itu pertama. Yang kedua ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Rismon, saya pikir sudah itu juga bermasalah kalau kemudian melihat bahwa ketika 1.200 itu dibagi per provinsi ya, proporsinya tidak sama ya, bukan berarti setiap provinsi dengan tadi asumsinya 40. Provinsi Jawa Barat dengan populasi penduduk lebih besar itu jumlah respondennya pasti lebih banyak. Tapi gini, ini kan bukan ruang kita untuk bicara soal metodologi. Kalau Bang Rismon mau, bisa saya undang nanti ke kantor untuk kita diskusi lebih lanjut soal metodologi. Oke, baik. Nanti akan tadi belum terjawab, biayanya dari mana? Enggak, biayanya sumber dananya dari mana? Biaya kita sendiri Bang. Kita setiap tahun itu melaksanakan 2 kali survei nasional. Dari gaji komisaris. Bukan hanya survei tentang elektabilitas partai dan capres. Ya, semua isu publik kita bertanya, kita melakukan survei tentang IKN. Ya. Kemarin beberapa waktu lalu kita melakukan survei tentang kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Ada 3 rapor merah, 3 rapor biru, 2 rapor merah. Ya, jadi ini adalah potret situasi yang kami sebagai lembaga survei ya, ini punya kepentingan untuk memotret secara periodik. Karena apa? Ini juga menyangkut PR dari secara kelembagaan. Untuk bahas itu kita harus ada satu episode lagi Mas Haji. Singkat saja 1 menit Mas. Ya, 1 menit gini. Jadi sudah jelas dan kami pastikan bahwa kami bertiga ini, RRT ini ya, Rismon, Roy, Tifa, itu sama sekali tidak ada orang besar apalagi berbaju biru di belakang kami. Dan justru yang menyebut orang besar itu adalah saya bayangkan tadi seperti seorang Don Corleone ya, setelah Al Capone jatuh ya, dia itu berusaha betul ingin berkuasa lagi gitu kan. Dia pasang anaknya, dia pasang orang-orangnya, ada yang jadi wapres, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi apalah, bahkan ADC-nya ajudannya pun ditempatkan di beberapa kota ya. Ini fakta ternyata Bang Rismon menemukan itu di tempat lain. Jadi artinya gini, kami benar-benar ilmiah. Dan insya Allah bukti ilmiah itu kalau Anda rakyat Indonesia ingin membaca, silahkan baca nanti buku kami ya, white paper tentang ijazah ini, panjang 500 halaman lebih ya itu, dan itu akan insya Allah menjadi kado tercantik untuk 80 tahun Indonesia Merdeka, 17 Agustus 2025. Ini dipakai sekalian promosi sama. Oh iya, jelas. Thank you Pak. Silakan 1 menit Pak, penutup. Baik, terima kasih. Jadi ini saya kira ini ya, diskusi ini sudah makin memperjelas ya, bahwa ini diskusi tidak akan selesai kalau cuma diskusi di sini terus. Karena masing-masing menganggap benarnya sendiri dengan teori masing-masing. Makanya mari kita tunggu prosesnya ini, dan saya mendorong pada Polda Metro segera saja cepat penyidik itu selesaikan dengan berkas, dengan jujur, kumpulkan semua barang bukti, kirimkan ke jaksa sehingga nanti ada kejelasan, masyarakat tidak digantung-gantung dengan sandiwara-sandiwara selama ini. Oke, baik, Bang Andi.
Ya, Vira, pada dasarnya ini adalah suatu permainan yang sangat panjang, ya. Tapi sudah mau mencapai babak semifinal menurut saya. Gitu. Tinggal bagaimana kami meminta kepada Polda Metro Jaya segera mempercepat saksi-saksi pelapor yang masih tersisa, ya, dan juga barang-barang bukti yang sudah terkumpul dengan baik. Tinggal kita menunggu bagaimana saksi terlapor ini dipanggil untuk diperiksa kembali oleh Polda Metro Jaya, sehingga dari 12 tersangka ini ya tinggal dilihat bagaimana penetapannya oleh penyidik. Periksalah dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, ya, dan kami semua rakyat Indonesia menunggu hasil dari itu. Oke, baik. 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Kapolda Metro Jaya yang baru, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suhari, SIK MSI. Begini Pak, meskipun kami sudah menyampaikan somasi kepada Saudara Joko Widodo, tapi kami punya keyakinan awal tidak akan dijawab soal 12 nama itu berasal dari mana terlapor itu. Karena kalau 12 nama itu terlapor berasal dari Saudara Joko Widodo, berarti Saudara Joko Widodo berbohong. Yang kedua, kalau 12 terlapor itu berasal dari Lehumanan, Andi Kurniawan, dan Maret Sweken, ini juga gugur karena ini delik aduan sehingga tidak ada kewenangan mengadukan satu delik pencemaran dan fitnah kecuali oleh orang yang dianggap korban. Tapi kalau yang ketiga ternyata nama itu dari Polda Metro Jaya, Bapak saya ingatkan kepada penyidik tidak berwenang menentukan nama siapa yang menjadi pencemar dan fitnah. Karena apa? Delik pencemaran itu sangat subjektif bergantung kepada korbannya. Karena itu segera umumkan kepada publik siapa sebenarnya yang menentukan 12 nama. Kalau memang bukan dari penyidik Pak Kapolda, tolong klarifikasi. Jangan mau polisi dibentur-benturkan dengan rakyat, dengan kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bang Ahmad, terima kasih Marisma, terima kasih Mas Roy, terima kasih Bang Andi, terima kasih Pak Rianto, Mas Haji, terima kasih. Ketika tudingan orang besar tidak dapat dibuktikan, maka akan lahir keramaian tanpa penyelesaian, dan jika semua menjadi saling serang, bukan kebenaran yang menang, saya highlight, bukan kebenaran yang menang, tapi kegaduhan yang terus dipertahankan. Saya Elvira Kairunisa, kita jumpa lagi di Head to Head with Elvira pekan depan. Terima kasih. Nih orang besar.